Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kiranya pada pagi hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, kita bertemu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini masih lanjutan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai observasi, di mana pada minggu lalu kita berbicara tentang struktur, ya, struktur teks observasi. Jadi kemarin kita belajar tentang struktur observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, itu dia. Nah, hari ini juga kita masih di dalam teks observasi di dalam kompetensi dasar 38, menelaah struktur, kebahasan, dan isi teks laporan hasil observasi dalam menjelaskan telaah. Nah, pada hari ini yaitu melengkapi teks, yaitu bagian yang keempat, melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa, dan menentukan serta memperbaiki kesalahan itu nanti minggu depan lagi, pertemuan minggu depan lagi. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, pada hari ini kita mengalur kembali pembelajaran kita itu, di mana di dalam teks observasi yang penting kita perhatikan bagaimana itu pernyataan umum yang sering disebut dengan klasifikasi umum atau definisi umum. Nah, di mana merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria, apakah itu berdasarkan persamaan, apakah itu berdasarkan perbedaan. Nah, jadi pekerjaan yang seperti ini, ya, pekerjaan yang seperti ini kita masih di dalam pernyataan. Nah, kemudian anggota aspek yang dilaporkan merupakan bahasa atau rincian tentang objek yang diamati. Oh, ya, sedikit anak-anakku ya. Coba buka buku kamu halaman 142 dulu. Nah, itu pembelajaran kita ya, 142 sampai 145. Ya, kita lanjut. Observasi yaitu definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Begitu juga definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf penjelasan rinci. Nah, jadi di dalam sebuah teks observasi di mana kita harus menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang ada di dalam teks observasi kita itu. Nah, disinilah kita letakkan, karena di sini adalah berisi ide pokok. Ide pokok itu apa anak-anakku semuanya ya? Ide pokok itu adalah datangnya dari kita sendiri, bahan pikiran kita, bagaimana cara berpikir kita tentang suatu hal, tentang suatu temuan, tentang suatu teknik, cara jalan keluar, itu ide pokok ya, dalam dari setiap paragraf. Nah, jadi dalam sebuah paragraf begitu kita baca mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, nah muncul ide kita. Oh iya,
Oh, mengenai hal ini begini dia, mengenai hal ini begini dia. Nah, jadi ide itulah yang harus dikembangkan, ya. Ide itu yang harus dikembangkan. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, inilah yang paling penting sekali. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan ide? Nah, ide pokok ini yang harus dikembangkan. Nah, apakah sama pengembangan ide pokok pada setiap orang? Tidak sama, anak-anakku ya. Tidak sama. Pengembangan ide pokok setiap sesama itu tidak sama. Kenapa? Misalnya, mengenai Adiwiyata di SMP Negeri 1 Pancur Batu, ide pokok yang saya ide pokok yang saya kembangkan yaitu mengenai bagaimana berkembangnya macam-macam tanaman bunga. Nah, mungkin kamu yang ide pokok kamu bagaimana kebersihannya, bagaimana pengembangan kebersihannya. Nah, jadi ide kita tidak sama. Ide pokok itu dikembangkan oleh seseorang itu berdasarkan kriteria yang ditanggapinya masing-masing. Nah, itu dia nak. Nah, jadi ide pokok ini dalam setiap paragraf yaitu penjelasan rinci. Jadi penjelasan rinci itu berdasarkan per orangnya ya nak ya. Nah, lanjut kita kepada definisi manfaat. Merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Iya. Setiap sebuah laporan, ya, setiap sebuah laporan sebelum kita laporkan harus kita tahu itu. Harus kita tahu, kita analisa terlebih dahulu apa manfaat laporan kita itu. Kalau tidak adanya manfaat dari laporan kita itu, untuk apa dilaporkan untuk orang lain? Untuk apa diberitahu untuk orang lain? Tidak ada guna. Tidak guna. Nah, jadi harus kita analisa terlebih dahulu. Bagaimana penjelasan manfaat dari suatu laporan kita itu? Oh, kalau saya laporkan nanti kepada ayah saya bahwa saya dapat ranking 5, mungkin dia sangat gembira. 1. Kemudian nanti dia memberi hadiah. 2. Jadi ada manfaatnya kita laporkan. Nah, sebaliknya, kalau saya laporkan nanti laporan ini kepada guru, pasti guru marah. Kenapa dilaporkan? Ya, sebaiknya cari jalan solusi dulu, cari jalan keluar dulu. Saya laporkan nanti si Anu bertengkar dengan si Anu, ibu itu pasti marah. Baiklah, kalau begitu saya lerai dulu teman-teman saya ini. Nah, begitu dia. Itu dia manfaat dari sesuatu laporan, ya. Manfaat dari suatu laporan itu sangat-sangat berguna bagi kita anak-anakku ya. Jadi kita analisa dulu laporan kita itu sebelum kita laporkan. Itu dia kata kuncinya. Nah, itu kamu garis bawahi ya. Analisa dulu laporan itu sebelum dilaporkan. Itu tandanya kita itu tandanya kita berpikir dulu mana yang baik. Oke. Kemudian yang berikutnya, penutup merupakan bagian rincian akhir daripada sebuah teks observasi. Ya. Bagian penutup. Nah, apa yang kita buat di dalam bagian penutup ini ya, sering juga di dalam teks observasi itu bagian simpulan, boleh. Ya, jadi itu yang kita buat di dalam bagian penutup. Kita lanjut. Cara menyusun teks LHO, ya. Pertama, menentukan topik bahasan teks laporan hasil observasi. Ya, tentukan topik. Ya, minggu lalu juga sudah saya jelaskan itu. Kemudian mengumpulkan bahan untuk observasi. Ya, kumpulkan bahan-bahan apa saja yang kamu perlukan untuk kamu observasi. Ya, seperti kita katakan tadi, ya saya mau mengobservasi kebersihan sekolah, apa-apa saja yang kita perlukan. Ya, apakah data ini, data ini, data ini. Ya, cari dia. Oke. Kemudian setelah kita cari data-data, menyusun bahan, mengumpulkan bahan dengan mencari data-data untuk observasi kita itu, kita susun kerangka teks laporan observasi. Ya, menyusun kerangka teks laporan observasi ini anak-anakku semuanya ya, baiknya beruntut dia. Apa tujuan beruntut menyusun teks laporan observasi itu? Agar kamu juga membacanya jangan kacau balau, melaporkannya jangan kacau balau,
agar orang lain juga mudah memahami. Nah, banyak sekali gunanya. Nah, jadi menyusun kerangka teks laporan observasi. Setelah kamu kumpulkan bahan-bahan tadi, baru kamu susun. Kemudian setelah kamu susun mana dia yang topik pertama, topik kedua, topik ketiga sampai terakhir. Nah, setelah kamu susun, kembangkanlah masing-masing topik itu. Ya, kembangkan masing-masing topik itu. Topik pertama tadi, masalah ini, masalah A ini saya kembangkan begini, masalah B saya kembangkan begini, dan seterusnya. Jadi mengembangkan kerangka teks laporan observasi namanya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hanya inilah yang saya berikan padamu pada hari ini. Coba lihat dua tugas kamu saya buat pada hari ini. Coba lihat buku kamu halaman 142. Ya. 142 menentukan struktur teks hasil observasi. Nah, di sini halaman 143 setelah kamu baca ada dua teks, kucing dan kucingku. Si Piko kucingku halaman 144. Nah, kamu baca dua teks ini, kucing dan kucingku, kemudian tandai teks kucing tersebut dengan garis lengkung bagian mana yang merupakan definisi umum, gambaran umum, dan mana yang merupakan deskripsi bagian. Kemudian kamu isi tabel, lihat contoh rincian pada teks. Nah, kamu isi tabel halaman 144. Sudah? Begitu juga si Piko kucingku. Ya. Dan kamu kerjakan halaman 145. Nah, itu teks kamu nomor 1. Itu tugas kamu nomor 1, ya. Kamu baca halaman 142 sampai 145. Kemudian kamu kerjakan halaman 143 dan 145 ini. Sudah? Baik. Kemudian yang kedua, inilah tugas yang kedua yang saya tayangkan ini. Tulislah contoh teks LHO lengkap dengan strukturnya. Pilihlah salah satu tema yang akan kamu tulis berikut sebagai temanya. Nah, boleh kamu observasi rumahmu sendiri. Boleh kamu observasi virus corona di daerahmu, ya. Boleh kamu observasi bagaimana tentang belajar daring dan bagaimana SMK Telkom, dan kamu pilihlah itu. Ya, saya himbau baiknya kamu observasi rumahmu sendirilah. Nah, kamu buat nanti laporan hasil observasimu mengenai rumahmu. Yang pertama dulu, ya, sesuai dengan urutannya ya nak ya. Yaitu definisi umum. Rumahku adalah begini. Oke. Ya. Oke anak ya. Inilah pembelajaran yang saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan kamu mengerjakannya. Saya lihat ini ada juga kemunduran dari kamu mengerjakan tugas. Jangan begitu ya nak ya. 2 kali pertemuan lagi kita sudah ujian semester. Ya. Habis teks LHO ini kita sudah ujian tengah semester. Oke. Terima kasih.